fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan. Qala al-muallif wal mandubu lughatan al-mad'u. Yang kedua al-mandub. Al-mandub itu perkara yang disunnahkan. Secara bahasa al-mad'u, yang diseru gitu loh. Wastilahan, secara istilah, ma amara bihi syari'u la ala wajhil ilzam karwatib. Secara istilah, al-mandub itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat namun la ala wajhil ilzam, bukan dengan sisi keharusan, bukan wajhul ilzam, bukan sesuatu yang ilzam, diharuskan. Karwatib, seperti ar-rawatib, salat rawatib. Fa kharaja biqaulina ma amara bihi syari'u, maka keluar dari keterangan ma amara bihi syari'u al-muharram wal makruh wal mubah, perkara yang haram, perkara yang makruh, dan perkara yang mubah. Jelas? Kenapa? Karena yang haram dilarang oleh syariat, yang makruh dianjurkan untuk ditinggalkan, yang mubah tidak diperintahkan, tidak juga dilarang. Wa kharaja biqaulina la ala wajhil ilzam al-wajib, ya, keluar dari dengan ucapan kami bukan dari sisi ilzam, seperti wajib. Wajib itu kan ilzam, dia harus. Wal mandub yusabu fa'iluhu imtithalan wa la yu'aqabu tarikuhu. Al mandub itu yusabu fa'iluhu, pelakunya dikasih pahala. Imtithalan, kalau dia mengerjakannya niatnya imtithal. Apa imtithal? Ai ta'ah, dalam rangka menjalankan ketaatan. Wala yu'aqabu tarikuhu, dan pelakunya tidak diiqab, tidak dihukum. Contoh misaluhu qiyam Ramadan, salat Ramadan, salat tarawih. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fihi min ghairi ilzamin. Dulu Rasul memotivasi, yuraghib, menganjurkan, tapi tidak mengilzam. Wa yaqul, Rasul mengatakan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Rasul, siapa yang sholat di bulan Ramadan, sholat tarawih dengan penuh keimanan dan ihtisab, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Ya, bukan ilzam. Muttafaqun alaih an Abi Hurairah. Wa yusamma sunnatan wa masnunan wa mustahabban wa naflan. Juga ini disebut apa? Sunnah, masnun, mustahab, nafl. Jelas? Namun di sini ada tanbih, ikhwan. Apa tanbih yang disebutkan oleh Syekh Abu Abdillah Al-Masna'i? Beliau menyebutkan di ta'liq itu, nabbaha ba'dul ulama ila anna salaf kanu idza warada al-amru bil ibadah harisu 'alaiha sawa'un kanat wajibatan aw mustahabbatan. Dulu para salaf, kalau ada perintah untuk ibadah, kalau ada datang perintah untuk ibadah, mereka semangat untuk mengerjakannya, baik perintahnya wajib ataukah perintahnya sunnah. Hadza huwal asl, ini adalah asal. Jadi sahabat tidak ada tanya ini wajib ataukah sunnah. Yang ada di kalangan sahabat, di kalangan salaf, kalau mereka tahu ini ibadah, perkara disyariatkan, mereka bergegas tanpa menunda-nundanya. Walaisa ma'na kaunihi mustahabbatan yujib at-tasahula fiha. Bukanlah maknanya hukumnya mustahab tadi menuntut untuk kita bermudah-mudahan, mustahab juga.
Faedah, ada faedah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa ma'rifatul istihbab fardun 'alal kifayah li'alla yudayyi' atau li'alla yadhi' syai'un minad din. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa ma'rifatul istihbab, mengetahui istihbab adalah sesuatu yang sifatnya fardu kifayah. Supaya apa? Li'alla yadhi' syai'un minad din, supaya tidak hilang sedikit pun bagian dari agama ini tadi. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui mana yang mustahab. Kenapa? Karena terkadang orang ini lebih fokus kepada perkara yang wajib, namun dia meninggalkan perkara yang hukumnya masnun atau mandub atau mustahab tadi. Wadih, jelas? Dan masyarakat awam yang wajib dikerjakan, yang sunnah kadang ditinggalkan sama dia karena dia menganggap itu sunnah. Difahami? Seperti itu. Wadih, jelas? Kemudian yang ketiga, wal muharram lughatan al mamnu'. Di antara jenis al-ahkam at-taklifiyah yang ketiga adalah al-muharram. Secara bahasa adalah al-mamnu'. Wastilahan ma naha anhu syari'u ala wajhil ilzam bitark. Secara istilah adalah al-muharram itu adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat ala wajhil ilzam, dalam bentuk ilzam, harus ditinggalkan gitu loh. Ka uquqil walidain, seperti durhaka kepada kedua orang tua, itu harus ditinggalkan. Fa kharaja biqaulina ma naha anhu syari' al-wajib wal mandub wal mubah. Ya, sehingga keluar dari keterangan ma naha anhu syari', yang wajib, yang mandub, yang mubah. Wa kharaja biqaulina la ala wajhil ilzam bitarak al-makruh. Dan keluar dari makna wajh la ala wajhil ilzam ala wajhil ilzam bitarak al-makruh. Kenapa? Karena makruh tidak diharuskan, tapi dianjurkan untuk ditinggalkan. Wal muharram yusabu tarikuhu imtithalan. Perkara yang haram tadi, orang yang meninggalkannya dikasih pahala kalau niatnya imtithal. Difahami? Ini penting ya ikhwan, niatnya imtithal. Kalau dia meninggalkan perkara yang haram bukan karena niatnya imtithal, belum tentu. Awas, jangan maling-maling. Kalau antum malingnya, saya pukul, saya penjarakan. Dia tidak maling, apakah dapat pahala? Tidak. Kenapa? Dia tidak berani maling bukan karena imtisal, tapi karena apa? Takut dipenjara. Difahami? Makanya al-muharram tadi yusabu fa'iluhu imtisalan. Orangnya yang meninggalkan perkara yang muharram tadi, dia akan dikasih pahala kalau meninggalkannya dalam rangka imtisal, taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalilu hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sab'a alladziina yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluhu. Wa minhum rajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla. Di antara 7 golongan tersebut nanti di hari kiamat, yauma la dhilla illa dhilluhu, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Di antara mereka adalah rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Ada seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan untuk diajaknya berzina. Faqal, lalu laki-laki tadi mengatakan apa? Inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang menghalangi dia untuk berzina? Karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia meninggalkan dosa tersebut karena Allah Azza wa Jalla, dalam rangka takut kepada Allah, dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan apa? Naungan. Wadih? Jelas ya? Wa yustahaqqul iqabu fa'iluhu. Wa yustahaqqul iqabu fa'ilahu. Dan fa'ilnya berhak untuk mendapatkan iqab, hukuman. Nah, di sini disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron. Namun ingat ya ikhwan, wa yusamma, lihat di sini bahasanya apa? Wa yustahaqqul iqab fa'iluhu. Wa yustahaqqul iqab fa'iluhu. Pelakunya berhak untuk mendapatkan iqab. Kenapa tidak dibahasakan wa yu'aqabu fa'iluhu? Kenapa tidak?
Dikarenakan termasuk prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, orang yang terjatuh pada perbuatan yang haram itu diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin mengazabnya mengazab, kalau enggak. Enggak bisa kita memastikan dia langsung pasti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa ya ikhwan. Maka yang lebih tepat ibaratnya apa? Wa yustahaqqul iqab fa'iluhu. Fa'ilnya berhak untuk mendapatkan iqab. Istihqaq, berhak untuk mendapatkan. Tapi kira-kira dia dapat hukuman dari Allah Azza wa Jalla apakah tidak? Belum tentu. Bisa jadi dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini berbeda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan orang yang terjatuh pada perbuatan dosa pasti dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Ini bab apa? Istihqaqul wa'id kata mereka. Berhak untuk mendapatkan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Namun prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, ahlul ma'asi ini amruhu ila Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa mustahiqqun lil iqab. Dia berhak untuk mendapatkan iqab, tapi belum tentu diiqab oleh Allah Azza wa Jalla. Ada faedah di sini disebutkan wa yusamma mahdzuran au mamnu'an. Nah, al-muharram ini juga disebut dengan istilah lain al-mahdzur, juga disebut al-mamnu'. Ada faedah dari al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kata al-Imam Ibnu Qayyim, yustafadu at-tahrimu minan nahi was tasrib at-tahrim wal hadar wal wa'id ala fa'ilihi wa dhammil fa'il wa ijabil kaffara bil fi'l wa qawli la yanbaghi fa innaha fi lughatil Qur'an war Rasul lil mana' aqlan wa syar'an wa lafdhu ma kana lahum kadza aw lam yakun lahum kadza tartibul had 'ala al fi'l wa lafdhu la yahillu wa la yasluhu wa sifatul fi'l bi annahu min tazyinish syaitan wa 'amalihi wa anna Allah la yuhibbuhu wa annahu la yarda li ibadihi wa la yuzakki fa'ilahu wa la yukallimuhu wa la yanzur ilaihi wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Ya. Jadi at-tahrim itu banyak makna, kadang dalam langsung haram Allah mengharamkan, atau ada al-hadzar, atau ada ancaman bagi pelakunya, atau tercelalah pelakunya, atau diwajibkan kafaro, atau ndak layan bagi, atau bahasa makana lahum, atau lam yakun lahum kadza wa kadza, dan seterusnya dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kemudian di sini disebutkan kata Syekh Abu Abdul Al-Masna'i, wal haram kisman. Perkara yang haram itu ada dua macam. Haramun li dzatihi kal khinzir wal fawahish wa dhabituhu ay yarji' at-tahrim li dzatihi lima ishtamala alaihi min mafsadatin wa la ya'ti sarifun lit tahrim. Ada yang haram li dzatihi, yaitu seperti babi dan perbuatan-perbuatan keji. Dhabitnya adalah kembali kepada tahrim tersebut kembali kepada zat, dikarenakan zat tersebut mengandung perkara yang merupakan mafsadat dan tidak ada yang memalingkannya. Ada yang wa haramun li'aridin ka syurbil muskir fa idza sara khallan zalat tahrim. Seperti yang haram li'aridin, minuman yang memabukkan. Dia haram karena dia memabukkan. Kalau seandainya tidak memabukkan, maka tidak haram. Difahami? Seperti misalkan kita katakan akad transaksi kita beli rumah melalui bank, kita katakan haram. Itu kalau riba. Kalau tidak riba, maka zalatil illah, hilang illahnya, maka tidak ada haram di situ ya. Wallahu ta'ala. Sedikit-sedikit dulu ya. Ya, naktafi bihadzal qadar. Supaya antum bisa memahami. Tolong dimurojaah, nanti asar lanjut lagi.